Sejumlah anak menangis dan berontak saat hendak disuntik vaksin oleh tim medis. Meski begitu, secara umum pelaksanaan vaksinasi yang dijalankan dengan launching vaksinasi anak Sekopri di Tanjung Pinang itu berjalan dengan baik. Beginilah reaksi Aisyah Nabila alias Echa beberapa saat menjelang memasuki salah satu ruang kelas tempat dilakukan proses vaksin mulai dari cek tensi, screening hingga penyuntikan. Murid kelas 2 SD ini menangis dan menolak ketika dibawa untuk masuk. Sejumlah upaya pun dilakukan oleh guru wali kelas hingga petugas pendamping vaksinasi, namun ia tetap menangis dan selalu berontak. Setelah sekian lama akhirnya ia pun berhasil divaksin meski dengan proses sedikit dipaksa dan harus mengerahkan tenaga sejumlah petugas. Selain Echa ada lagi anak-anak lainnya. Namun mayoritas anak-anak yang divaksin terlihat lebih patuh dan tenang saat menjalani tahapan vaksinasi hingga selesai. Saat ditemui usai divaksin, Echa mengaku menangis karena merasa takut, namun setelah divaksin ia pun terlihat lebih tenang. Echa kelas berapa? 2. Kelas 2. Kenapa nangis dari tadi? Takut. Takut. Tapi karena belum makan ya? Memang belum sarapan? Adik libur nanti. Ya? Memang belum sarapan. Pernah disuntik ya sebelumnya? Pernah? Rasanya gimana tadi habis disuntik? Sementara itu, dokter spesialis anak dari RSUD Kepri Kori Primaturia menjelaskan, ketakutan yang dialami anak adalah hal biasa terjadi. Namun dirinya menyarankan orang tua agar memberikan pengertian kepada anaknya bahwa vaksin itu tidak berbahaya. Kalau misalnya anak wajar ya, saya rasa kalau misalnya takut itu sebenarnya harus kalau bisa persiapan saat vaksin pada orang tua itu diarahkan anaknya mulai dari 1 minggu sebelum dikasih tahu bahwa vaksin itu tidak berbahaya, tidak sakit. Karena kan kita sebagai dokter anak pengennya ada indikasi dan kontraindikasi ya. Kita pengennya 1 minggu sebelum vaksin itu dipersiapkan anak tidak sakit. Dan saat vaksin itu paling penting adalah anak dalam kondisi stamina yang bagus, tidak sakit. Dan ada aturan pada anak itu jarak-jarak vaksin yang perlu diperhatikan. Jadi minimal 2 minggu sebelum vaksin vaksin yang telah dilakukan pada program anak gitu. Jadi harus perhatikan jarak vaksin juga. Dan kalau memang ada riwayat reaksi simptom vaksin, tidak perlu khawatir. Biasanya ringan sih kalau pada anak. Jadi kalau misalnya bengkak, dikompres, kalau nyeri, mungkin kalau ada reaksi simptom lebih lanjut mungkin bisa konsultasi ke dokter anak setempat. Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Endang Abdullah, mengimbau seluruh orang tua, khususnya yang memiliki anak kecil, agar melakukan pendampingan secara aktif kepada anak saat divaksin. Ayo kita publikasikan tentang vaksinasi ini agar seluruh orang tua juga peran serta aktif, karena untuk anak-anak ini agak sulit. Perlu ada dampingan dan asuhan dari orang tua. Jadi peran aktif dari orang tua atau pengasuh untuk mengantarkan putra-putrinya ke kegiatan vaksin yang akan dilaksanakan secara periodik di Kota Tanjung Pinang. Ya, jadi dan sekali lagi selain itu juga tetap kita harus jaga protokol kesehatan supaya tetap kita pakai masker, terus cuci tangan dan juga jaga jarak karena memang virus ini masuk dulu ke Dalam kesempatan launching vaksinasi anak se-Tanjung Pinang yang dipusatkan di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur itu, Endang Abdullah turut menghadiri kegiatan secara virtual. Selain itu, mantan Ketua Stikes Tanjung Pinang ini juga sempat menjadi vaksinator dengan menyuntikkan langsung jarum vaksin kepada beberapa anak. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.